5-3 Pak Amir. Oke, terima kasih Pak Pras. Tapi narasinya Pak Pras tidak ada menyatakan bahwa Kristen itu dicatat dalam kitab sucinya. Mana kita percaya kalau Kristen itu ajaran dari Tuhan? Karena di dalam kitab sucinya nggak ada menyatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran Yesus. Dan Yesus dia tahu Kristen kok. Itu yang harus dinarasikan. Karena tadi kan menarasikan mana ajaran yang dari Tuhan. Agama yang dari Tuhan. Kalau kami jelas, di dalam kitab suci ada bahwa agama yang diridhoi adalah Islam. Ya dah? Lalu mana lagi di dalam Kristen terkait dengan pernyataan Yesus? Kok jangankan agama, kitab ini Yohanes, Markus itu Yesus nggak tahu kok. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di bait Allah itu dengan kitab suci. Kitab suci apa yang diajarkan Yesus ini? Bingung toh? Bingung. Karena apa? Karena Yesus mempunyai Tuhan dan mempunyai kitab. Yang diajarkan oleh Yesus adalah firman Allah. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa aku diutus dari Allah. Berarti apa yang dibawa Yesus? Firman Allah yang disampaikan pada Yesus itu adalah firman yang diberikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada murid, kepada umat Bani Israel. Lalu dalam Islam terkait dengan ajarannya Yesus itu sendiri membenarkan adanya Musa, nabi-nabi yang terdahulu, membenarkan. Sama dengan Islam. Terkait apa? Terkait membenarkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, Zabur, dan nabi-nabi yang telah diturunkan kepada Allah, kepada Bani Israel. Dijelaskan dalam Al-Quran. Kami percaya. Tapi apakah kami masalah Injil itu yang terkait dengan Injil Markus, Matius, kami tidak percaya karena Allah berfirman menyampaikan firman-Nya itu pasti kepada nabinya, yaitu utusannya. Karena apa? Karena Isa alaihissalam adalah seorang utusan, seorang hamba yang diperintahkan untuk menyampaikan terkait dengan ketuhanan. Makanya di dalam Bibel sekalian menyatakan, aku tidak baik, yang baik adanya Allah. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari binasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan ketauhidan dengan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan ketauhidan tapi satu kesatuan, bukan. Allah tidak mau disamakan dengan makhluk. Ya. Disetarakan dengan makhluk. Pak Pras. Ya. Jadi kan kita bicarakan agama mana yang dari Tuhan berdasarkan kitab sucinya. Lalu larinya ke banyak tempat tadi, penebusan, terkutuk, sebagainya. Sebenarnya sudah lari daripada judul. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha jawab, tapi jadi cepat. Karena kenapa? Topiknya kebanyakan. Gini, kalau Allah dikatakan menyempurnakan, itu Allahnya sendiri bermasalah. Bagaimana Allah menyempurnakan sesuatu? Dan itu dia yang lakukan. Berarti dianya nggak sempurna, tidak maha tahu. Kalau Allah yang sempurna, padanya tidak akan ada bayangan perubahan karena pertukaran, dan karena itu Allah tidak perlu belajar. Allah sudah tahu akhir dari awal. Jadi firman-Nya pasti sudah sempurna, dan karena itu kita tahu bahwa Allah yang sempurna, Allah yang Allah yang demikian berfirman, dan firman-Nya terus berkelanjutan. Pada waktu Perjanjian Baru mengatakan bahwa sebagai progressive revelation daripada wahyu yang semakin terang, maka dia menerima semuanya yang sebelumnya tanpa mengurangi satu kata pun, dan percaya Allah yang berdaulat, sehingga perkataannya tidak akan ada yang dimana manusia mampu merubah-rubahnya gitu. Dan kalau ada perubahan pun bisa ketahuan gitu loh. Nah, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian sebagai utusan, Yesus sebagai utusan. Loh, yang berdosa manusia, yang perlu digantikan manusia. Maka dia menjadi utusan. Firman itu apa? Firman itu adalah pernyataan Allah gitu. Dia sebagai manusia, dia menyatakan Allah, tapi dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia disebut firman Allah karena dia menyatakan Allah. Karena manusia tidak bisa melihat Allah kecuali pernyataan Allah. Dia datang mendatangi manusia. Dan sebagai manusia dia melakukan penebusan gitu loh. Nah, di dalam kemanusiaannya dia mati. Tetapi kita lihat loh, yang mati ini ternyata nggak main-main loh.
Dia mengatakan segala yang Bapa punya, aku punya. Segala yang Allah punya, aku punya. Dia mengatakan dirinya I am. Dia mengatakan dia ada di bumi dan ada di surga. Dia mampu menyembuhkan orang hanya dengan kata, dosamu sudah diampuni. Dan dia menerima penyembahan, sekalipun dia mengatakan tidak boleh ada yang disembah, kecuali Allah. Apakah dia melanggar? Nggak mungkin. Kemudian kenapa dia menerima penyembahan? Waktu si Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, sebagai adres, bukan, ya Allah, gitu, bukan kaget ya. Itu mengatakan, engkau Tuhanku, engkau Allahku. Dia mengatakan, mengiyakan, dia tidak menegur. Dan sedangkan semua malaikat Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak menerima penyembahan. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Rasul Petrus mau disembah nggak boleh. Paulus tidak boleh. Yohanes mau menyembah malaikat, dia mengatakan, aku hanya hamba Allah. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sejati itu tidak menerima penyembahan dan puji-pujian yang hanya untuk Allah saja. Gitu. Jadi kita lihat dari kitabnya semua dan dari semua ciri-ciri itu adalah firman Tuhan gitu loh, kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Gini loh Pak Pras. Lu 3 menit jangan kasih gue 5 soal dong. Gak usah soal-soalan. Ini loh Bang Pras, terkait dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, bahwa Yesus itu mengajarkan terkait dengan keesaan Tuhan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Yesus itu mengajarkan keesaan Tuhan. Sebagaimana Allah, surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih atau Yesus itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini ajaran Yesus pada Bani Israel. Bayangkan bagaimana dalam pernyataan Yesus, ya, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti apa yang dinyatakan Yesus itu mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan dia sebagai Tuhan, enggak. Bahwa Yesus mempunyai Bapa atau mempunyai Tuhan yang menciptakan Yesus dengan kekuasaannya Tuhan. Sehingga di dalam kitab itu juga dinyatakan, bahwa di dalam Al-Quran juga diluruskan terkait dengan pernyataan Yesus itu tadi, terkait dengan wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan sebagaimana Yesus katakan, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apa salahnya ini dengan Yesus? Kok dijadikan Tuhan, penjelmaan Tuhan, sedangkan Yesus mengajarkan terkait dengan ketuhanan. Kalau di Islam jelas, nggak ambigu. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau bukan ya bukan. Sedangkan di kalian sudah jelas menyatakan seorang utusan, seorang hamba, seorang yang diciptakan tanpa ada Bapa dengan kekuasaannya Allah, dan dia diberikan mujizat untuk membuktikan dia adalah utusan Allah. Kok kalian masih ambigu, kan cari-cari celah bahwa Yesus harus Tuhan? Itu permasalahannya. Kalau di Quran jelas, kalau Tuhan ya Tuhan, kalau bukan ya bukan. Sedangkan di kitab kalian ada yang menyebut Rasul, ada menyebut guru, ada lagi mana ini penyebutan ini tidak konsisten dalam hal pernyataan apa yang dinyatakan Yesus. Waktu habis. Ya Pak Pras, jadi sampai gini, jam 2:02. Ya, jadi gini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada sesuatu pengwahyuan, yaitu Tuhan datang, yang dilihat oleh Abraham adalah manusia. Lalu dikatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Seorang anak dilahirkan, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Al-Mika pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa akarnya sejak kekekalan gitu. Bagaimana manusia akarnya adalah everlasting gitu. Jadi sebelumnya itu everlasting. Siapa yang akarnya everlasting? Yaitu hanya Tuhan. Seorang bayi, seorang anak diberi kita disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lalu sampai ke Perjanjian Baru juga ada seorang manusia, dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Yohanes yang menulis itu, Yohanes yang menulis pasal 17 ayat 3.
Jadi 17 ayat 3 perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, dan Yohanes yang menulis, kalian menganggap bahwa itu bukan perkataan Yesus, tapi yang penulisnya adalah Yohanes. Bagaimana tulisan Yohanes yang itu satu dipercaya, yang satu tidak dipercaya. Nah, gitu loh. Kemudian itu ketidakkonsistenan gitu loh. Jadi apa yang diajarkan Alkitab? Loh, memang pada waktu dia jadi manusia, dia memang manusia. Dia harus percaya kepada Yesus yang diutus. Untuk apa diutus? Untuk mati, untuk menebus dosa manusia. Itu perkataan Yesus. Inilah perjanjian baru oleh darahku. Aku datang adalah untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Percayalah kepadaku. Percaya apa? Percaya dia sebagai penebus yang melakukan perjanjian baru, yang darahnya ditumpahkan untuk perjanjian. Dia menyuruh dibaptis, gitu ya. Loh, ternyata dia yang utusan Mesias yang harus kita percaya, itu adalah karena untuk dosa kita harus percaya dia sebagai penebus. Ternyata dia itu adalah Allah, gitu loh. Sehingga penebusannya berlaku bagi semua orang. Nah, kemudian harus percaya kepada satu Allah. Iya, Yohanes, Paulus aja ngomong Allah hanya satu. Orang Kristen semua mengatakan Allah adalah satu. Lalu kok bisa ada Bapa, Putra, dan Roh? Ya, Allah itu kan nggak kelihatan. Kemudian pernyataan Allah siapa? Ya anaknya. Nah, manusia tidak bisa melihat. Anak itu apa? Anak itu adalah gambar dan rupa daripada bapaknya, gitu loh. Pernyataan Allah di dalam wujud manusia, gitu loh. Dan rohnya apa? Roh Allah, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya Allah bisa ada di mana-mana. Allah itu bukan dihitung dengan satuan, makanya pakai katanya plural. Di kitab itu juga mengatakan plural, ya kan? Nah, tetapi yang kitab Anda percaya, saya hormati. Tetapi itu dari malaikat, bro. Kecuali itu adalah, Allahnya tetap Yehovah. Loh, kemudian Yehovah lari ke Mesir. Kemungkinan saya bisa, perlu diperhatikan. Loh, Allahnya beda, semuanya beda. Ada beberapa ajaran sama, tapi intinya beda semua. Gitu. Bagaimana saya percaya gitu loh. Dan ternyata bukan Allah sendiri yang ngomong, tapi malaikat. Gitu loh. Ya, waktu habis sampai 205 Pamir. Oke, kalau saya menyatakan itu lebih hebat lagi itu Pak Pras ya. Kalau Bapak menyatakan bahwa itu ada pernyataan dari malaikat, lah saya lebih menanyakan lagi terkait dengan kitab kalian. Terkait apa yang ditulis Lukas, Markus, Yohanes, apa semua, apakah itu dari firman Tuhan, bro? Kalau kami meyakini itu dari firman Tuhan karena estafetnya ada. Iya kan? Tapi kalau dari Markus, Matius, apa semua itu dari hasil penelusuran loh, bro. Bukan hasil dari pewahyuan. Gimana kita meyakini itu firman Tuhan? Sedangkan yang menyatakan atau yang mencari-cari dari firman Tuhan itu adalah dari orang-orang yang menulis, bukan dari pewahyuan. Kalau saya pernyataan Yesus bahwa itu diwahyukan, saya percaya karena Yesus seorang nabi. Sebagaimana Yesus katakan tadi, yaitu segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka mempercayainya. Nah, ini saya percaya ini karena itu firman Tuhan kepada Yesus disampaikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa mal masihu budu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqon kanat yakulanil ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayatu tsumma undur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelum beberapa rasul. Jadi sebelum Isa alaihissalam juga ada beberapa rasul, juga menyampaikan wahyu dari Tuhan, menyampaikan apa? Firman Tuhan disampaikan pada umatnya, yaitu Bani Israel. Itu juga melalui pewahyuan. Sama dengan apa yang diemban oleh Yesus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Makanya diluruskan. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Dan ibunya seorang yang benar. Kedua-duanya bisa makan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling. Gimana kalian? Yesus dan ibunya adalah makan makanan. Sebagaimana dimakan oleh manusia. Kenapa kalian menyatakan Yesus adalah jelmaan Tuhan? Ini dibantah langsung dari Al-Quran. Bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah seorang utusan yang membawa firman. Disampaikan kepada orang-orang yang dekatnya Yesus, yaitu Bani Israel.
Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, sama dengan apa yang dinyatakan Yesus tadi. Jadi apa yang dinyatakan Yesus itulah firman habis. Tuhan. Habis Pak. Ya, Kayak gitu. Jadi begini, ya. Apa yang dikatakan oleh di dalam apa yang Anda percaya itu ternyata katanya dari Tuhan, tapi Rasul itu menerimanya dari malaikat gitu loh. Jadi saya berbicara sumbernya itu adalah malaikat yang ngomong. Jadi ada sebuah buku yang jelas-jelas ditulis oleh para nabi dan para rasul dari Allah langsung yang menyatakan keberadaan Allahnya itu adalah sesuatu yang nyata, ditulis oleh berbagai orang membicarakan satu hal tentang penyelamatan dan rencana kekal Allah. Tetapi kemudian 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan tidak berdasarkan apa, hanya mengatakan dari sebuah sosok malaikat dan kepada seorang nabi, nah nabinya malaikat itu ngomong bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya nggak apa-apa, aku nggak mengatakan itu pasti salah atau apa. Dalam hal ini aku tidak mau menghakimi. Nah, itu kan kepercayaan kamu. Tetapi aku mengatakan itu sumbernya malaikat. Jadi ada seorang malaikat yang menyangkal. Katanya Tuhan nggak demikian, tapi Tuhannya beda dengan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang dia katakan tentang Maria begini-begini, itu katanya dia di abad 6 itu peristiwa 600 tahun sebelumnya. Sedangkan di dalam sejarah tidak pernah hal itu dan tidak pernah ada catatan di luar itu. Jadi satu orang menyangkal dan menyatakan sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah kemudian mengenai mereka menuliskan kan saya bilang dia menyelidiki Yesus lahir di ini, Yesus melakukan ini, kemudian dituliskan gitu loh. Jadi apa yang dia ketahui Tuhan pimpin dia untuk dituliskan, untuk diberitakan kepada kita bahwa ada kejadian seperti itu dan itulah yang mereka beritakan. Semuanya itu berdasarkan fakta yang Allah kerjakan di dalam sejarah, yaitu seorang utusan datang. Siapakah itu? Yesus gitu loh. Dan itu ceritanya berdasarkan jadi apa? Berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi mereka menyelidiki dengan sesama tentang setiap peristiwa, bukan karena nggak percaya, udah percaya, tapi supaya peristiwa itu diceritakan sebagaimana adanya. Itu Allah menyuruh dia melakukan semua itu. Dan setelah dia mengetahui semuanya, Roh Tuhan di dalam memimpin dia menuliskannya agar tidak salah. Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan gitu. Yang Tuhan tidak maksudkan mungkin dia tahu lebih banyak. Tentunya yang dia tulis lebih sedikit daripada apa yang dia ketahui. Tapi bagaimana dan apa yang perlu dituliskan, Tuhan itulah yang memimpin. Dan mereka jelas bahwa ada Roh Tuhan, menerima Roh Kudus, dan itu bisa diterima oleh kita juga yang percaya. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong, kalian mengatakan, itu pengalaman subjektif gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tetapi hal itu bisa terjadi. Pak Amir kalau percaya, Roh Yesus juga bisa masuk ke dalam kamu. Yesus pun bisa menjumpai kamu gitu loh. Waktu habis. Sampai 2:11, Pak Amir. Oke, sip. Masih berapa kali lagi nih sessionnya? Mau berapa kali lagi? Gini, Pak Pras, Pak Pras nanti malah ketampol terkait dengan Jibril atau Gabriel tadi. Ternyata Tuhan sampean itu penyampaiannya juga dari penyampaiannya Jibril. Ini sudah menunjukkan bahwa Jibril atau Gabriel itu adalah utusan Allah sebagai malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu kepada manusia, termasuk menyampaikan kepada Maryam tentang terkait dengan akan kelahirannya itu. Inilah utusan Tuhan yang untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maryam itu juga sebagai apa? Sebagai malaikat. Malaikat siapa? Gabriel. Kalau di Islam malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada manusia. Iya Pak. Percaya tak Jibril itu penyampai wahyu? Nah, sampai aja percaya kalau Tuhan itu penyampainya dari malaikat Jibril. Kenapa kamu terkait dengan firman Allah yang di firmannya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Kenapa sampai tampik? Sedangkan Tuhan yang diturunkan ke bumi menurut sampean aja melalui malaikat Jibril. Gimana sih Pak? Ketampol sampean ini. Ternyata Tuhan yang sampean iman juga beritanya dari malaikat Jibril loh Pak. Makanya di sini malaikat Jibril memang diutus oleh Allah itu hanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para orang-orang yang didekati. Sebagaimana surat Asyura
ayat 92. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dengan perantara Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Ternyata di sini apa yang diberikan kepada Isa alaihissalam mempunyai mujizat apa semua itu juga melalui malaikat Jibril. Tapi kalian tidak mengimani itu adalah roh Tuhan. Nah, ini kesalahan yang sampai derita terkait Ruhul Kudus. Pengertian Roh Kudus ini. Kenapa? Di dalam Islam Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, yang selalu menaungi para nabi, mendekati para nabi. Karena apa? Dia yang diperintahkan wahyunya dari Tuhan kepada para nabi ini, termasuk kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, Ruhul Kudus, ya, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, dan izinkanlah Allah membenarkan apa kita yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Waktu habis. Itu Bang Pras, tak luruskan Ruhul Kudus itu siapa? Ini jadi tentang malaikat Jibril. Saya juga tahu di dalam Alkitab tuh ada Jibril menampakkan diri kepada Daniel dan berbicara tentang sesuatu penglihatan, tentang suatu kehendak Tuhan gitu. Tetapi hanya 1-2 bagian kecil. Itu hanya di dalam seluruh Alkitab tuh kalau perkataan Jibril dikumpulkan, itu 1 halaman nggak sampai gitu. Jadi yang Jibril berkata dan melalui wahyu melalui Jibril itu hanya sebagian. Lalu saya pikir, oh iya, itu Jibril sama Gabriel sama nggak ya? Begitu saya baca ke dalam Lukas, loh kok beda? Kok beda banget ya? Kenapa? Yaitu di Lukas 1:26, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa artinya? Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Loh, Jibrilnya di dalam Alkitab ngomong anak Allah yang maha tinggi. Gabriel di Alkitab mengatakan anak Allah yang maha tinggi. Tapi di dalam Al-Quran, Jibrilnya mengatakan Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakan. Loh, lagi pula mana pernah Allah punya anak itu dalam pengertian itu, karena Allah tidak punya syahibah, punya pasangan. Mana pernah ada Alkitab mengatakan bahwa Allah punya itu, dan anak Allah itu pengertiannya adalah kawin. Jadi loh, Jibrilnya ini lain sama Gabriel di dalam perjanjian baru. Jadi gimana? Kemudian yang ngomong semuanya Jibril, malaikat gitu loh. Nah, sedangkan malaikat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada malaikat yang melanggar, ada malaikat yang baik. Lalu siapa malaikat itu? Kemudian saya cari-cari terus. Nah, yang dari Jibril ini ngakunya dari Allah, yang apa-apa. Mungkin Anda percaya, mungkin aja benar. Saya tidak mengatakan itu pasti salah atau gimana. Aku tidak mau menuduh begitu. Cuman maksud aku itu dari malaikat. Jadi ada kemungkinan itu adalah pertentangan dari malaikat yang jatuh. Mungkin juga malaikat yang benar. Saya tidak menilai dalam hal itu. Jadi saya menghormati kepercayaan kamu gitu. Saya tidak sedang menyerang. Ya. Oke, silakan. Jadi Jibrilnya lain, ya. Jibril sama Gabriel itu lain gitu. Satu mengatakan anak Allah, satunya enggak. Ya. Ternyata Pak ya, tak kasih tahu. Apa yang sampai narasikan membuktikan bahwa malaikat Jibril itu adalah penyampai wahyu, termasuk kepada Maryam, kepada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kau anggap Ruhul Kudus tadi salah pengertian. Yang dinamakan Ruhul Kudus atau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang selalu menaungi Yesus atau Isa alaihissalam, sama dengan selalu mendampingi Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini tugasnya adalah malaikat Jibril.
Karena pas waktu-waktu dia memberikan wahyu dari Allah disampaikan kepada Isa alaihissalam. Sebagaimana Isa nyatakan, aku menerima segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Penerimaan wahyu ini dari mana? Dari malaikat Jibril yang kamu kira Roh Kudus tadi. Tapi Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril, saudara-saudaraku Kristen. Sehingga apa yang kau narasikan terkait Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, itu menurut Islam salah kaprah, salah penamaan. Ruhul Kudus adalah penyebutan dari malaikat Jibril. Jadi benar apa yang disampaikan kepada Isa alaihissalam, menyampaikan wahyu itu semua itu adalah dari penyampainya dari Nabi Isa alaihissalam, dari malaikat Jibril. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, itu memang tugasnya malaikat Jibril. Tapi ini membuktikan bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah maha agung, maha perkasa, sehingga bisa mengutus semua ciptaannya. Mengutus ciptaannya, nggak perlu turun. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa, bisa mengutus apa yang bisa diutus kepada malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, termasuk Isa alaihissalam sebagai nabi. Untuk apa? Menyampaikan terkait risalah ketuhanan. Tuhan menceritakan terkait hukum-hukum Tuhan. Maka dari tadi terkait dengan Yesus menyatakan bahwa belum mampu kalian menerima hal ini, tapi akan datang sebuah Roh Kudus yang mendampingi kamu dan membicarakan terkait dengan hukum-hukum dari mulutmu. Ini kan membuktikan bahwa Yesus adalah seorang utusan, bahwa dia diutus untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan. Habis. Aduh, Habis. Oke, gini. Ya, Siapa tanya bagaimana kalau kita penutupan aja kan udah balik. Closingnya udah capek. Jadi gini, sekarang closing, tapi gini, closing itu selalu si Amir bicarakan tentang apa tuh namanya, agamanya. Tema. Saya juga bicarakan tema sesuai agamanya ya. Bukan gini. Jadi kamu melakukan pembelaan terhadap Al-Quran, nggak masuk ke Alkitab. Saya juga tidak. Siapa sekarang? Saya dulu. Meskipun Al-Quran gitu. Ya, kamu dulu. Ya. Sampai 2:20 ya. 5 menit boleh ya, karena Oke, sampai 22. Oke deh, saya closing statement ini karena temanya adalah terkait dengan agama mana yang dari Tuhan. Kalau dari Islam jelas dicatat di dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 3 tadi yang sudah sebutkan, bahwa di situ al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakum islam madina faman turra fil masatin ghairu mutajanifil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Ya, sebab itulah janganlah kamu takut untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah jadi Islam itu adalah ajaran agama yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, yaitu Islam. Maka disempurnakan sebagai Nabi Muhammad sebagai khotamun nabi itu, dan sebagai melanjutkan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Yakub, Daud, Musa sampai Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa narasi terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam meruntun dari ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Disinilah karena Islam adalah Nabi Muhammad diutus untuk akhir zaman sampai hari kiamat, maka penyempurnaan dari umatnya inilah disempurnakan di sini.
terkait dengan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan perintah yang lain-lainnya terkait dengan hububillah dengan sesama manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Itu diajarkan di dalam Islam. Bagaimana berhubungan dengan Allah, yaitu dengan kewajiban-kewajiban yang harus diperintahkan oleh Allah. Inilah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah. Terkait dengan ajaran ini tercatat di dalam kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci bahwa hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam tidak diridhoi. Kalau tidak diridhoi berarti di neraka. Itu prinsipnya di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam sudah tegak. Karena kenabian umat sekarang ini, walaupun sekarang ada Kristen, Buddha, Yahudi, apa semua, tapi umat sekarang ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, khotamun Nabi, sebagai Nabi yang diperintah untuk seluruh alam, untuk semua alam. Inilah hebatnya di dalam kenabian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus sebagai khotamun Nabi ini tadi. Sehingga menyempurnakan apa yang belum diperintahkan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu, dan yang memberatkan dulu sekarang tidak diberatkan di dalam agama Allah ini, di dalam Islam. Makanya di dalam ad-din itu adalah nasihat, bahwa agama ini adalah sebuah nasihat. Nasihatnya adalah untuk menyembah Tuhan Allah yang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan beramal juga karena Allah, karena milik semua yang diamalkan ini adalah milik Allah. Maka amalan kita harus karena Allah. Walaupun kita berbuat sesama manusia, sesama manusia kita berbuat baik, tapi niat kita hanya karena Allah. Karena apa? Semua ini kebaikan-kebaikan yang menilai hanyalah Allah. Jadi amalan yang dinilai oleh Allah itu amalan yang diridhoi oleh Allah ya, dikarenakan karena Allah. Karena semua amalan karena diniatkan karena Allah, itu Allah akan membalas amalan tersebut. Inilah amalan di dalam Islam yang terkait dengan ajaran mengikuti ajaran para nabi. Oke, terima kasih.